Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman juga saudara-saudara semua. Shalom. Shalom. Boleh lebih semangat lagi? Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Karena luar biasa Bapak Ibu, malam hari ini kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali berkumpul bersama di PDPKK Immanuel untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan terjadi atas setiap kita. Amin. 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 Saya percaya Bapak Ibu kalau malam hari ini kita boleh datang ke tempat ini bukan karena kekuatan kita saja Bapak Ibu, tetapi karena saya percaya Roh Allah yang ada di dalam Bapak Ibu itu yang begitu luar biasa mengingatkan Bapak Ibu hari Kamis, kemudian menggerakkan Bapak Ibu, kemudian memimpin Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ada di tempat ini. Amin. Amin. Dan biarlah Roh Allah yang luar biasa yang ada di dalam setiap kita malam hari ini juga yang menggerakkan kita, memimpin kita untuk memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa karena Roh Allah yang menyala-nyala atas setiap kita. Sehingga kita mengalami Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian kita boleh memberkati kita semua. Amin. Amin. Oke. Mari saat ini kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang setuju kalau Roh Allah memang ada di dalam diri kita dan menggerakkan kita, mari katakan kepada kanan kiri kita, yuk kita berikan perpujian penyembahan yang terbaik. Katakan kepada kanan kiri kita, karena malam hari ini kita mau memuji Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Tepuk tangannya yang rata, semua tepuk tangan bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Boleh dengan iman kita katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Bapak Ibu, dikatakan tadi biarlah semua memuji. Jadi yang ada di belakang, di kiri, di kanan, di depan, tidak ada yang tertinggal. Semua memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang boleh memberkati setiap kita. Sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan kepada kanan kiri saudara. Mari menari memuji. Amin. Ungkapkan sukacita di semua siapkan. Hati. Semua siap. Yo. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semua siap memuji Tuhan? Saat ini giliran Bapak Ibu sendiri yang memuji Tuhan. Boleh? Boleh? Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Nyatakan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sekali lagi katakan kepada kanan kiri. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Semua siap bagi Tuhan. Yeay! Kau
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Boleh lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Malam hari ini biarlah semua memujimu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah semua malam hari ini sungguh-sungguh memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk boleh kembali duduk. Mari kita menghampiri Yesus yang besar dan ajaib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami betapa Engkau mengasihi setiap kami. Kami boleh disertai, kami boleh dipelihara. Bahkan kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahkan malam hari ini Tuhan, sekali lagi kami boleh merasakan Engkau mengasihi kami. Roh-Mu yang ada di dalam diri setiap kami, mengingatkan kami, bahkan menggerakkan kami, bahkan menuntun kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bapa, mari malam hari ini, biarlah Roh-Mu juga terus menggerakkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk setiap mereka, setiap kami tanpa terkecuali, tanpa ada yang tertinggal. Benar-benar memuji, menyembah Engkau Tuhan. Mengakui bahwa Yesus sungguh Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perbuatan tangannya sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah Roh-Mu terus juga menggerakkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan-Mu, kami bahkan boleh mengalami jamahan-Mu. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun hati kami, apapun hidup kami saat kami datang, kami boleh percaya ketika kami boleh meninggalkan tempat ini Tuhan, Roh-Mu memberkati kami, Roh-Mu memulihkan kami, Roh-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini Tuhan, kami serahkan malam hari ini, kami serahkan tempat ini, kami serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus lawat jamah, berkaryalah, bekerjalah secara ajaib, hingga kami boleh mengalami kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, bukan saja Roh Allah yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, tetapi kita sungguh menyadari kalau kita sampai hari ini boleh ada, bahkan kalau tidak salah kurang 1 bulan lagi ya Bapak Ibu, kita akan boleh meninggalkan tahun 2023. Luar biasa, saya percaya kita tidak jalan sendirian, tetapi di dalam hidup kita ada Yesus yang selalu mau hadir, yang selalu mau ada, yang selalu mau menemani kita, sehingga kita boleh melewati musim demi musim hidup kita. Bahkan kita boleh mengalami pertolongannya, pemulihannya, kebaikannya. Bahkan saya percaya di tempat ini ada yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin.
Amin. Semua karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan saat Tuhan ada dalam hidup kita, kemuliaannya memulihkan kita, memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita mau membawa segala ucapan syukur. Karena malam hari ini kita mau menyadari Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus menemani kita. Dan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Boleh kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan dengan penuh syukur, Yesus, kemuliaan-Mu, memulihkan hatiku. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan. Katakan memberkati setiap kita. Berkati hidupku. Mari setiap kita boleh nyatakan segala ucapan syukur bagi Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yes Jesus, ku menyembah. Boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia selalu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahkan Dia selalu menemani kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Boleh kita memegang dada kita. Kalau kita orang-orang yang dipulihkan, kita mau katakan malam hari ini, terima kasih Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu telah menikmati berkat-berkat-Nya, katakan juga, berkati hidupku. Naikkan segala puji syukur, segala pujian, syukur bagimu. Yesus selalu hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Boleh sekali lagi naikkan segala syukur. Segala pujian, syukur bagimu. Yes Lord, we thank you Lord. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah. Boleh lebih lagi bagi Tuhan. Kita naikkan segala puji, segala syukur bagi Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
berdiri Bapak Ibu malam hari ini, kita mau naikkan segala syukur, segala terima kasih itu bagi Tuhan yang selalu ada dalam hidup setiap kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukankah Tuhan yang selalu setia Bapak Ibu menemani setiap kita? Di saat kita susah, di saat kita senang, Dia satu-satunya Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, Kau selalu ada. Terus katakan terima kasih, karena Dia selalu menolong kita. Dia selalu menopang setiap kita. Dia Allah yang sungguh baik. Oh, terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kita mau katakan, hadirat Tuhan cukup bagi setiap kita Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan terus terima kasih. Oh, mari saya undang Bapak Ibu di tempat ini. Terus katakan terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bahkan malam hari ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengatakan di dalam hati, saya nggak melihat Tuhan hadir dalam hidup saya nggak merasakan Tuhan ada dalam hidup saya. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, mari kita mau menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu sungguh karena Tuhan yang ada menemani setiap kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita boleh berdiri tegak sampai hari ini, karena Tuhan yang menjaga setiap kita. Amin, amin. Mari kita boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang besar. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saat ini Bapak Ibu boleh sendiri katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu ya Tuhan. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Terus kita boleh berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selama-lamanya hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Boleh berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu, lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib adalah Tuhan yang berjalan bersama kita, bahkan menjadi penjamin dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan sama-sama kita mau declare malam hari ini. Kita mau katakan, Dia adalah kekuatan kita. Amin. Amin. Siap? Kau kekuatanku, penolong hidupku. Katakan, Panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. amin. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidup. Boleh lebih semangat lagi bagi Tuhan? Semua siap? Semua siap? Yang di belakang siap? Yuk sama-sama kita mau katakan bagi Tuhan. 1, 2, 3. Sama-sama kita katakan. Kau kekuatanku, Penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, nyatakan. tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Semua say Jesus. Yesus, Amin. jaminan hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia adalah benteng hidup kita, penjamin hidup kita, dan kita tidak gentar berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Katakan, Tanganmu menopangku, menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. jalani kehidupan. Amin. Sama-sama shout to the Lord. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku ke. Yuk semua pemenang nyatakan bagi Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Say Jesus. Yesus, jaminan Lebih dahsyat lagi bagi hidupku. Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama. Katakan nama Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu, mau lebih lagi memuji Tuhan? Sungguh? Siap? Siap. Mari semua yang siap kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan.
Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Berapa banyak yang siap meninggikan Tuhan? Boleh melompat bagi Tuhan sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekarang giliran sebelah kiri ya Bapak Ibu. Yo. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yang sebelah kanan jangan kalah. Yo sama-sama. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sama-sama katakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. sekali lagi kita katakan hanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua siap? 1, 2, 3, come on, let's go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saudara sendiri, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau semuanya. Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Kau Tuhan. sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Luar biasa umat Allah malam hari ini. Semua memuji-muji Tuhan. Semua mengakui bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Dan saya percaya malam hari ini Bapak Ibu juga boleh mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Waktu yang terindah. Karena saat ini kita boleh menceritakan. Kalau tadi kita boleh memuji Tuhan, saat ini kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Ada? Oh ya silakan Bu Elina. Puji Tuhan Bu Elina sudah nggak pakai gift. Shalom, selamat malam. Saya Herlina. Mungkin teman-teman juga tahu ya, 6 bulan yang lalu saya kan sakit. Boleh dibilang ini betul-betul keajaiban Tuhan. Saya selalu menyanyikan pujian yang kayak tadi dibawakan ya, Tuhan memulihkan saya. Itu salah satu lagunya Jacqueline Selose, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Memang benar.
Saya baru menyadari karena beberapa hari ini teman saya dokter menanyakan kabar, terus saya ngomong udah normal, kerja gimana. Lalu dia mengatakan begini, wah kamu hebat luar biasa. Saya nggak nyangka maksudnya bisa sembuh. Jadi saya cuman heran kok ada orang mengharapkan apakah nanti kabar lebih jelek. Kalau kabar baik kan lebih bersyukur. Saya jawab dengan begitu. Ya karena saya ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Puji syukur dan puji Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan sehingga saya hari ini bisa sehat kembali, bisa kerja normal kembali dan aktif kembali seperti biasa. Sibuknya dari pagi sampai malam. Jadi saya sangat bersyukur saat ini saya sudah kembali bisa seperti biasa normal. Karena kebaikan Tuhan, karena kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Terima kasih. Thank you Cik Helena. Ya Bapak Ibu 6 bulan yang lalu Cik Helena sharing di depan ya. Waktu itu tangannya digips 1. Tapi waktu itu kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dan Tuhan menggenapi janjinya. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, satu orang lagi. Malam hari ini kita mau sungguh-sungguh menikmati. Yes. Joni silakan. Nggak usah lari. Ini The Marathon Man Bapak Ibu. Shalom semuanya, apa kabar? Iya. Oh, kenalkan nama saya HUGO. Hugo, panggilannya Joni. Ini sharing yang luar biasa, menggugah dan menaikkan level iman saya. Kejadian 2 hari yang lalu di Bali. Kebetulan kami sekeluarga beserta anak dan cucu mendapat kesempatan libur bersama. Anak saya sama keluarganya 4 hari, anak saya punya 3 anak, berarti cucu saya 3 tambah 2, 6, hampir 1, 7. Nah, pada hari terakhir sebelumnya, cucu saya yang paling besar itu habis renang jatuh kepleset. Dia nggak ngomong apa-apa, sakitnya nggak ngomong, terus oke, jalan biasa. Setelah makan renang lagi. Setelah habis renang, dia itu mengeluh perutnya itu sakit pada malam hari jam 7 jam 8 sakit. Biasanya cucu saya yang paling besar ini menter, kuat, enggak seberapa ngeklaim apa-apa enggak. Ini terus dia sampai ditanyai lagi, perlu ke hospital. Enggak apa-apa. Sampai terakhir dia tuh rasanya kok sudah enggak tahan sakitnya dia. Dia bilang oke, kita ke hospital. Jadi kita enggak tahu di Bali hospital di mana, kontak teman-teman di grup, oh ada di Siloam. Berangkat ke Siloam. Jadi papanya sama mamanya di sana, sudah kita enggak bisa nunggu, saya pulang ke hotel sama istri lah. Memenya di kamar, mau tidur, memenya aja. Kong, Mak, we pray. Wah, so beautiful ini perkataan ini. Oke, let's pray. Dia ngoceh. Lah berhubung kan masih agak kecil, jadi ngomongnya Inggrisnya juga hanya dia yang tahu. Dan Tuhan. Kita enggak ngerti. Lah saya sama Jen istri saya tuh cuma dengarkan aja. Dia ini benar-benar pray loh. Saya bilang benar-benar pray loh dia ini. Wah kalau gitu kita harus dukung pray-nya dia ini benar-benar. Sudah kita juga pray, sama-sama pray. Dia tuh sampai keluar air mata. Please God, protect my JJ apa segala macam. Terus dia terus gitu. Woi luar biasa. Kita sendiri juga sebenarnya juga ada rasa khawatir. Karena kesatu makan mereka diare ya, juga selalu kayak begitu. Jadi saya juga demikian, kalau habis dari luar pulau ke Bali mesti begitu.
Jadi pas setelah selesai dia amin, saya sudah tidur. Kan panjang dia doanya. Si Jennya juga agak mulai sudah amin, oke. Terus sekarang tidur ya? Ya, katanya dia tidur bener. Terus tidak lama papa mamanya ngontak pulang. Puji Tuhan, setelah di CT scan semua nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah besok pagi bangun tidurnya ditanya, nah kamu kemarin pray buat siapa? Oh pray buat Cece. Lah kamu pray itu ngomong sama siapa? Mak Kong itu nggak ngerti kamu. Dia satu jawaban, dia bilang, Jesus no katanya dia. Woi luar biasa. Inilah iman anak kecil atau apa ya Romo ya? Saya kurang begitu hafal, maaf. Iman seorang anak kecil itu sungguh apa gitu loh. Wah ya saya belajar ini. Jadi kita benar-benar mungkin saya sharingkan ini bagi setiap kita yang galau, something happen yang kita nggak tahu, kita percaya ada Tuhan. Dan mujizat itu pasti selalu terjadi di saat kita benar-benar berserah kepada Dia. Puji nama Tuhan, haleluya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tadi melalui kesaksian daripada Pak Hugo ya, jadi cucunya praying, tapi only God and her yang tahu ya, jadi kita nggak tahu. Bapak Ibu, tetapi ketika kita ada masalah, yang terpenting kita mencari Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita berdoa bagi Tuhan. Mungkin kadang-kadang doa kita itu bagi Tuhan juga enggak jelas ya. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong setiap kita. Jadi kita enggak perlu bingung untuk memikirkan bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah saya. Karena Tuhan punya cara, punya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan kita. Yang penting kita berdoa, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangun iman percaya kita naikkan satu pujian. Kami tidak akan ragu lagi Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Katakan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi kita mau nyatakan Bapak Ibu. Takkan ku ragu Tuhan, karena janji Tuhan itu menjadikan kita hidup Bapak Ibu. Kan ku hanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Apapun masalah kita mau katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Sama-sama kita katakan dengan iman, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam
ku tenang di dalam caramu. Boleh berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur karena di dalam perjalanan hidup kami bahkan sampai malam hari ini kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Dan malam hari ini Bapa, kami mau mengatakan bahwa dalam hidup kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ada dalam hidup kami. Kami perlu Engkau yang menjadi kekuatan kami. Kami mau mengandalkan Engkau malam hari ini Tuhan. Terutama jika malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, dengan segala pergumulan dan persoalan kami. Malam hari ini kami mau datang mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau membawa segala kerinduan kami. Kami mau membawa segala penantian-penantian kami Tuhan. Karena kami percaya hanya Yesus satu-satunya Allah yang sanggup untuk diandalkan. Mari saat ini kita bersama-sama menyembah Tuhan. Dan percaya saat kita menyembah Tuhan, Allah yang kita andalkan boleh berperkara atas hidup kita. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Boleh sekali lagi katakan, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Dan kami mau percaya Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Yesus. Mari malam hari ini setiap kita yang mau mengandalkan Yesus, kita boleh bangkit berdiri bagi Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh, Kaulah pengharapanku Tuhan, pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi Siapapun di dunia ini Tuhan. siapapun juga. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu, mungkin malam hari ini ada begitu banyak penantian-penantian di dalam hidup kita. Ada begitu banyak pengharapan di dalam hidup kita. Mari malam hari ini kita mau bawa semuanya pada Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu yang percaya, Bapak Ibu boleh katakan, Yesus, Yesus Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Say to Jesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. mari setiap kita yang percaya katakan dengan iman, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan, Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, hanya Yesus yang ku andalkan, hanya Yesus yang ku andalkan. Mari sembah Tuhan. Biarlah Yesus yang menjadi andalan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Satu-satunya Allah yang ku percaya, satu-satunya Allah yang ku andalkan, Yesus. Mari malam hari ini kita tinggikan Yesus di tempat ini. Kita katakan, Yesus Kau yang ku andalkan. Kita katakan, Yesus Kau yang ku sembah. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami
sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari lulukan Tuhan di tempat ini. Mari terus tinggikan Tuhan di tempat ini sampai kemuliaannya memenuhi tempat ini. Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Biarlah kami terus menyembah-Mu Tuhan, biarlah kami terus meninggikan-Mu Tuhan. Yesus. Tidak ada yang sama seperti Kau Tuhan. There is no one like you, Jesus. Kami terus menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan. Sikiara lapata, sikiara, sikiara lalala. Sikiara la 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 pata shakara. Sikiara la 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 bayara la yara. Sikiara la. Sikiara la 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 la. Shiala la 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 bayara. Sikiara la 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 yara. Sikiara la 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 la. Sikiara la 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 la. Sikiara la 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 la. Sikiara la la. Sikiara la la. Terima kasih Tuhan. Syakara la la la. Sikiara la 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 la. Kiara la 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 la. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena malam hari ini kami boleh menyembah Engkau, Allah yang menjadi andalan dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau di dalam hidup setiap kami punya Tuhan yang boleh diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan malam hari ini Tuhan yang begitu dahsyat, ajaib dan penuh kuasa boleh menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Dan kalau malam hari ini sebentar lagi Tuhan, Engkau bukan saja menjamah kami, tapi Engkau juga mau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Romo Adrian. Tuhan, beri kami hati, beri kami telinga yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang ditaburkan kami boleh diberikan hikmat untuk mengerti. Bahkan kami diberikan kemampuan untuk menjalankannya. Engkau berkati Romo Adrian Tuhan, pakai beliau secara ajaib, sehingga beliau boleh menjadi tanda kehadiran-Mu, tanda kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa
Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Romo. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, malam hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur malam hari ini bisa ketemu offline, ya. Kita bersyukur bahwa COVID ini udah semakin gak buat kita takut, ya. Udah gak ada ya sekarang ya COVID ya. Jadi kita bersyukur kita bisa ketemu malam hari ini. Malam hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai satu topik. Judulnya apa topik malam hari ini? Epitaf. Apa tuh artinya epitaf? Gak tahu. Saya juga waktu dikasih topik ini saya gak tahu apa nih artinya epitaf ya. Jadi saya cek, ternyata artinya ini adalah kata-kata yang ditulis atau dinyatakan tentang Anda di makam Anda. Jadi malam hari ini kita mau berbicara tentang batu nisan, artinya tentang kematian. Nah, ini adalah satu topik yang menakutkan, karena berbicara mengenai kematian. Tetapi ternyata ini juga sangat penting. Saya rasa kita berbicara tentang kematian karena kita ini ada di bulan November. Jadi kita berdoa buat arwah, buat jiwa-jiwa. Kita juga diingatkan bahwa kita semua satu hari juga akan mengalami kematian. Kenapa kita ini takut berbicara tentang kematian? Tentu kematian ini gelap. Kematian ini sendiri. Kematian ini jelek. Kematian ini final, gak bisa balik lagi. Dan kita juga gak tahu persis sesudah kematian nanti ada apa. Kecuali kita mendengarkan mengenai kematian dari perspektif iman. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kematian, ini juga bisa membuat kita jadi lebih baik. Karena kita semua disadarkan bahwa satu hari nanti kita pasti akan mengalami kematian. Baru hari Minggu kemarin saya dalam khotbah kasih contoh tentang seorang santo besar namanya Francis Borgia. Francis Borgia. Francis Borgia ini adalah orang Spanyol, dia ini raja muda, jadi orang penting, orang berkuasa, orang hebat. Tapi dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan secara total dan dia mengikuti Tuhan dengan jadi romo. Dia jadi romo Yesuit. Kemudian dia menjadi pemimpin umum dari Ordo Yesuit yang ketiga. Ya. Dan saat dia menjadi pemimpin umum, dia itu melakukan banyak hal
yang luar biasa. Jadi ini adalah orang yang sangat hebat, sangat pinter, sangat berkuasa, kaya raya. Tetapi dia memutuskan untuk menjadi imam. Apa yang membuat dia memutuskan menjadi imam? Apa titik balik dalam hidupnya? Titik balik dalam hidupnya adalah saat dia harus menjalankan satu tugas yang berhubungan dengan kematian. Jadi di kerajaan Spanyol itu ada satu aturan saat anggota keluarga kerajaan meninggal dan dibawa ke tempat penguburan, itu waktu ada di tempat penguburan, jaraknya cukup jauh dari kerajaan, itu petinya harus dibuka dan dipastiin bahwa yang ada di dalam itu adalah mayat dari yang meninggal. Harus dipastiin. Jadi Francis Borgia saat itu, dia harus pastiin saat Ratu Isabel yang masih muda, masih sangat cantik dan sepanjang hidupnya itu sangat berpengaruh. Francis mengagumi Ratu Isabel, mengagumi karena sangat menawan. Dia dapat tugas untuk pastiin waktu petinya dibuka, dia harus lihat bahwa itu betul-betul jenazah dari Ratu Isabel. Waktu petinya dibuka, dia kaget sekali karena bau. Dan mukanya udah rusak dalam hitungan berapa hari. Jadi saat itu Francis Borgia menyadari bagaimana satu hari nanti dia juga akan mengalami kematian dan mengalami apa yang Ratu Isabel yang sangat menawan dan sangat hebat itu alami saat kematiannya. Oleh karena itu Francis Borgia jadi sadar bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang hebat di dunia ini pasti berakhir. Makanya Francis memutuskan, aku mau ikut Tuhan Yesus secara total. Dan dia menjadi romo. Jadi dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dalam tradisi gereja Katolik ada yang namanya memento mori. Memento mori, artinya mengingat kematian, mengingat kematian. Jadi kadang-kadang antara romo atau antara suster, antara romo dan suster itu kalau menyapa satu sama lain, "Hi, good morning, memento mori." Waduh, kok ketemu bilangnya ingat akan kematianmu. Satu hari nanti kita akan mati. Dan ini ternyata kalau Anda pergi ke Eropa misalnya di kota Roma, ada satu gereja di jalan utama itu jadi ada hotel-hotel bagus sekali, ada Marriott di situ ya. Dan di situ ada satu gereja oleh romo-romo Fransiskan. Gereja itu kalau Anda masuk, Anda lihat seluruh gereja itu dibuatnya dari tengkorak dan tulang-tulang. Tengkorak dan tulang-tulang masuk ke gereja itu. Kenapa? Karena mau diingatkan kepada kita semua bahwa satu hari nanti seberapapun hebatnya Anda, seberapapun menawannya Anda, seberapapun cantiknya Anda, berkuasanya Anda, kita semua akan jadi tengkorak, tulang-tulang itu. Jadi waktu doa kepada Tuhan diingetin akan hari kematian. Tapi bukan hanya itu. Gereja Katolik sendiri di akarnya waktu gereja Katolik mulai ingat bahwa seringkali Ekaristi ini diadakan di katakom. Katakom ini kuburan. Kenapa diadakan di katakom?
Jadi kalau sempat ke Roma, ya tahun 2025 itu akan ada Jubilee Year. Makanya Roma akan penuh ya tahun 2025. Jadi kalau ke Roma itu jangan hanya kunjungi Saint Peter. Saint Peter basilikanya megah sekali ya. Tapi Roma yang saat ini ada itu bisa ada pertama-tama karena para martir. Para martir. Dan para martir ini dimakamkan, jenazahnya disimpan di katakom. Jadi orang-orang Katolik itu saat mereka merayakan perayaan Ekaristi, secara bersamaan mereka diingatkan akan hari kematian mereka. Untuk mengingat kematian kita, ini adalah satu tradisi dalam gereja Katolik yang sangat penting, yang dipenuhi oleh kebijaksanaan. Kenapa? Karena dengan demikian kita diajak untuk menjalankan hidup kita dengan baik. Ya, nah makanya pesan pertama, pegang apa yang diajarkan oleh gereja yang namanya memento mori, memento mori, mengingat hari kematian. Kadang-kadang Santo Santa itu di biara mereka juga ada tengkorak di mejanya untuk ingetin, ya, untuk ingetin. Ada satu orang yang cerita, ada satu romo cerita gimana cicinya tahu-tahu datang ke dia ada tatonya tengkorak. Terus udah gitu cicinya tanya, "Hey brother, tolong dong berkatin tatoku." Memang boleh ya diberkatin tato ya? Ya ini kan untuk ingetin saya tiap kali bahwa one day I will die. Satu hari saya akan jadi seperti ini. Dan itu mengundang saya untuk jalani hidup dengan baik. Padahal kalau kita kan seringkali apalagi yang keturunan Tionghoa itu begitu dengar tentang kematian itu langsung dihindarin, gak boleh ada yang bau-bau sama kematian. Tapi justru dalam gereja Katolik diajarin harus ingat akan kematian kita. Nah sekarang ini topiknya ya, saya diminta untuk berbicara mengenai epitaf, oke kita jadi berbicara mengenai kematian. Tapi kalau kita berbicara tentang epitaf, salah satu hal yang saya rasa mau ditekankan ketika kita berbicara tentang batu nisan kita adalah apa yang orang lain ingat tentang kita. Apa yang orang lain ingat tentang kita. Hidup kita ini bagaimana sih di mata orang lain? Atau kalau peristiwa kematian kan ada yang namanya eulogy kan, eulogy. Di mana kita berbicara yang meninggal ini hidupnya bagaimana. Bagaimana dia ini penting buat kita. Bagaimana jasanya buat kita. Tentu ini sangat penting. Karena ketika kita berbicara mengenai jasa seseorang, kita mengingat kebaikan dari orang tersebut. Maka kalau kita berbicara tentang epitaf, kita berbicara tentang eulogy, apa yang muncul dalam pikiran kita? Dalam hidup, aku harus menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Betul? Menjaga nama baik. Nama baik ini penting gak buat kita? Nama baik sangat penting. Nama baik sangat penting. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Nama baik bukan yang paling penting. Reputasi ini penting, tetapi bukan yang paling penting. Jangan hidup untuk reputasi Anda. Jangan hidup untuk nama baik. Hidup buat Tuhan. Nama baik ini penting. Tetapi ingat
bahwa nama baik ini bukan sumber kebahagiaan. Nah, ulang ya, nama baik ini penting, tetapi nama baik ini bukan sumber kebahagiaan. Jadi apa yang ditulis tentang kita di batu nisan, atau apa yang dikatakan orang lain tentang kita saat ada eulogy, penting. Tetapi itu bukan yang paling penting. Karena apa? Anda juga udah gak dengerin. Ya, kan udah meninggal. Ya, efeknya apa buat kita? Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Ini yang lebih penting. Jadi reputasi ini adalah bayangan. This is not the reality. Ini bukan realitasnya. Realitasnya adalah karakter kita, hidup kita. So, the character is the tree. Reputation is the shadow. Mesti bisa bedain antara realitasnya sama bayangannya. Nama baik itu bukan realitas. Jadi kalau Anda ada orang yang ngomongin jelek tentang Anda, jangan terlalu pusingin. Ya, jangan terlalu pusingin. Karena apa? Karena apa yang orang lain omongin tentang Anda itu tergantung dari dua hal. Apa aja itu? Tergantung dari dua hal. Hal pertama, kepribadian Anda. Hal kedua, apa hal kedua? Hal pertama, kepribadian Anda. Hal kedua, pandangan orang itu. Ya, Anda bisa kontrol kepribadian Anda. Anda bisa kontrol apa yang Anda lakukan dalam hidup. Tetapi Anda tidak pernah bisa kontrol orang lain lihat apa terhadap Anda. Ingat, seringkali kita melihat segala sesuatu itu bukan berdasarkan realitas itu adanya. Tetapi berdasarkan siapa kita adanya. Ulang ya, ini penting ya. Oftentimes we see things not so much as the thing is, but as we are. Nah, saya kasih contoh. Misalnya saya kasih bunga mawar sama cewek yang lagi jatuh cinta. Kasih bunga mawar. Ceweknya seneng sekali. Aduh Romo kok tahu aja sih aku ini lagi seneng. Kalau Romo ini bukan Romo, aku mau cium Romo, boleh gak mau? Tapi kan saya Romo kan, jangan. Nah, jadi dia senang sekali. Saya kasih bunga mawar kepada cewek yang lagi jatuh cinta, dia senang sekali. Tapi saya kasih bunga mawar kepada cewek yang baru putus cinta, dia marah-marah. Romo ini ngejek saya ya. Kalau Romo ini bukan Romo, saya akan pukul Romo. Yang satu mau cium, yang satu mau pukul. Bunga mawarnya sama. Kenapa begitu? Karena bunga mawar yang sama ini dilihat oleh dua orang yang berbeda. Jadi mawarnya sama, tapi matanya beda. Dan itu bisa membuat hasil yang berbeda. Realitasnya sama. Sama dengan kita dalam hidup. Pribadinya bisa sama. Orangnya sama. Tetapi apa yang orang-orang katakan tentang kita bisa beda. Orang A bilang A, orang B bilang B. Nah, kalau Anda mendasarkan kebahagiaan Anda pada reputasi Anda, artinya mendasarkan pada apa yang orang lain katakan tentang Anda, dan kalau orang lain bilang Anda ini hebat, Anda ini baik, Anda luar biasa, senang. Tapi sebentar kemudian ada yang kritik, wah kamu kok begini sih, kamu kok begitu sebagai leader, pelayanan kamu gimana sih? Down.
nggak bisa tidur. Rugi sendiri kan? Rugi sendiri. Makanya jangan menggantungkan kebahagiaan Anda pada apa yang orang lain katakan tentang Anda. Jangan menggantungkan pada reputasi Anda. Jadi pada akhirnya tentu kalau di batu nisan orang akan selalu tulis yang baik kan tentang kita. Saat eulogi orang akan katakan yang baik tentang kita ya. Masa di waktu kita meninggal itu orang mau jelek-jelekin ya, enggak kan? Tapi kita jadi makanya sepanjang hidup juga nggak usah terlalu pusing dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Ya, itu penting sekali untuk selalu diingat. Nah, ini membawa saya pada satu diskusi. Jadi jalani hidup kita mesti cari apa? Cari apa? Salah satu yang kita cari kan nama baik. Tapi kita tadi udah lihat ya nama baik juga tergantung dari orang lain. Kenapa mesti dikejar? Cari apa lagi dalam hidup? Supaya hidup kita ini bisa jadi hidup yang berarti. Kan udah dikasih hidup sama Tuhan kan? Supaya saat nanti waktu kita meninggal kita bisa katakan kita sudah menjalani hidup dengan baik. Saya selalu ingat waktu saya datang ke Surabaya tahun 2010, saya pelajari tentang Keuskupan Surabaya dan moto dari mendiang uskup, Monsignor Sutikno, yang saya kagumi dan yang saya cintai, motonya adalah dari Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan ini selalu menjadi kekuatan buat saya, selalu menjadi inspirasi buat saya. Karena artinya hidup ini bisa indah. Makanya waktu yang Tuhan pakai sebelum nanti kita harus masuk ke makam itu harus digunakan sebaik mungkin. Nah, buat apa? Cari apa? Cari reputasi? Lemah. Cari uang. Uang bisa membawa kebahagiaan enggak? Tentu uang ini penting ya. Semua pakai uang. Cari uang ini salah enggak? Enggak, cari uang enggak salah. Kita harus bekerja. Kita harus cari uang. Tapi pertanyaannya, apakah uang ini menjadi sumber kebahagiaan kita? Tidak. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dibeli pakai uang. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli pakai uang. Misalnya, kalau Anda ada di padang pasir, Anda punya satu botol aqua. Ada orang lain punya satu tas emas. Mana yang lebih berharga? Tas uangnya atau airnya cuma satu botol? Airnya kan? Jadi ternyata lihat ya, di padang pasir uang satu tas itu gak ada harganya. Anda mau tuker aqua satu botol sama uang satu tas itu? Gak mau kan? Orang yang sakit, orang lagi sakit. Dokter bilang, Pak, Bapak ya paling umurnya 6 bulan sampai 1 tahun lagi Pak. Duitnya itu gak ada serinya. Duitnya bisa gak perpanjang umurnya jadi 10 tahun lagi? Pilih mana? Punya umur 10 tahun lagi? Atau punya uang segitu banyak tapi umurnya cuma singkat aja? Mana yang lebih berharga? So, Anda lihat ya, berarti uang Anda itu terbatas.
Uang bisa membawa kebahagiaan hanya pada sampai titik tertentu. Ya, yang lebih baik itu adalah hidup ini yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, jadi kalau mau cari uang, ya terbatas kebahagiaannya, ada batasnya. Cari kesenangan, pleasure. Mau cari pleasure. Pleasure itu bisa bikin happy gak? Yes, to certain extent. Tetapi pleasure juga bisa bikin ketagihan. Dan pada akhirnya kalau udah selesai menikmati satu kenikmatan hidup, butuh lagi yang lain, cari lagi yang lain, dan pada akhirnya juga terbatas. Karena apa? Karena pada akhirnya kita butuh tingkat kenikmatan yang lebih tinggi lagi. Kan begitu kan? Jadi pada akhirnya sangat sulit buat kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Contohnya, kalau udah biasa jalan-jalan, ya jalan-jalan ke waktu pertama kali datang ke Surabaya, saya jalan-jalan ke Trawas. Waduh, nikmat sekali jalan-jalan ke Trawas ya. Nanti setelah beberapa bulan jalan-jalan lagi ke Trawas. Masih seneng. Ketiga kali ya udah mulai bosen begini-begini aja ya. Keempat kali ya udah males deh. Ya, mungkin banyak yang punya villa di Trawas. Waktu baru beli senengnya luar biasa. Tiap minggu dikunjungin. Tapi tambah lama. Kadang-kadang setahun sekali belum tentu dikunjungin. 2 tahun sekali belum tentu dikunjungin. Karena apa? The level of pleasure itu udah naik kebutuhannya. Naik. Ya. Sama kan kalau jalan-jalan kemanapun, dimanapun Anda berada. Waktu saya ada di Roma 4 tahun. Wah, seneng banget. Waktu minggu-minggu pertama itu seneng sekali lihat sana sini. Tapi makin lama makin biasa, Begitu. Level of pleasure-nya itu udah naik dan susah untuk dipenuhin. Jadi pertanyaannya, kalau hidup ini untuk mengejar kenikmatan macam apa yang bisa membuat kita bahagia? Ya, udah lihat ya, nama baik ada batasnya. Uang ada batasnya. Kenikmatan ada batasnya. Kuasa juga ada batasnya. Lihat ya, kenapa kuasa itu gak bisa memenuhi kebutuhan kita akan kebahagiaan sejati. Waktu COVID itu saya ketemu satu artikel bagus sekali. Nama penulisnya itu Arthur Brooks. Dia bilang ternyata level persentasi dari CEO yang depresi itu lebih tinggi dari tingkat depresi dari orang-orang biasa. CEO of the best companies in the world. Orang-orang ini adalah harusnya yang paling brilian, paling berkuasa, paling efektif. Ya, CEOs of the best companies in the world. Ternyata tingkat depresinya lebih tinggi daripada tingkat depresi ibu-ibu yang biasa masak di rumah, tukang kebun, sopir ya. Jadi ternyata power itu enggak membuat kita jadi lebih tenang, kita jadi lebih bahagia. Coba deh lihat di antara bos-bos di paroki Yakobus ini berapa banyak yang depresi. Ya, mungkin bisa dilihat. Ternyata makin banyak uangnya,
makin tinggi kekuasaannya, juga makin banyak ketakutannya dan makin banyak tuntutannya. Waktu saya baca artikel itu, saya langsung suka sama author ini. Langsung saya cari di internet namanya. Ternyata author ini Arthur Brooks, kalau Anda senang baca, please get the book. Please get the book. Please listen to his podcast. He's very, very, very good. Ya, Arthur Brooks namanya. Jadi ternyata dia ini adalah dosen di Harvard. Apa yang diajarin? Kelas judulnya Happiness. In Harvard, kelasnya judulnya Happiness. Dan yang ikut kelas dia itu antri ratusan. Ya. Jadi dia tulis buku, waktu saya ketemu namanya, ternyata dia tulis buku waktu itu beberapa tahun lalu baru keluar. Karena ini kan COVID kan, judul bukunya From Strength to Strength. Saya langsung bilang ke teman saya di Amerika, tolong dong beliin buku itu terus kirimin gua. Dia langsung beliin, langsung dia kirimin ke saya. Berapa bulan kemudian buku ini jadi New York bestseller, #1. Dan sejak itu dia diwawancara sama Oprah, sama Simon Sinek, sama big names in the world. Dia langsung jadi satu pembicara yang paling berpengaruh. Dan yang buat saya paling seneng adalah dia adalah orang Katolik yang sangat taat. Tiap hari dia doa rosario. Wah, luar biasa ya. Saya jadi tambah seneng sama dia. Dan ternyata dia ini ambil banyak idenya dari Santo Thomas Aquinas. Wah, pahlawan saya ya. Santo Thomas Aquinas, seorang Romo Dominikan. Ternyata yang menjadi sumber inspirasinya itu salah satunya Thomas Aquinas. Dan dia teman sama Dalai Lama. Jadi mereka suka bikin acara bareng. Dan kalau bikin acara bareng itu yang ikut ribuan, puluhan ribu orang. Luar biasa ya. Makanya cek tuh namanya Arthur Brooks. Baca bukunya. Nah jadi dia bilang ternyata orang yang pada punya power. Ya, kita pikir ada begitu banyak orang yang terobsesi untuk punya power. Betul kan? Ada banyak orang yang terobsesi untuk punya power. Ada banyak orang yang addicted to success. But I tell you, gak ada cukupnya. Gak ada cukupnya. Kalau yang dikejar itu adalah power. Gak ada cukupnya. Dan ternyata semakin orang punya power, semakin dia addicted to power. Dan pada akhirnya power ini ada limitnya. Nah, kenapa tadi saya bacain ayat yang tadi kita baca? Ayat ini intinya adalah dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Justru di dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Bapak Ibu, kalau kita ini berbicara soal kematian, memento mori, kita ingat tentang kematian kita ingat bukan hanya kematian yang kita akan alami. Tapi kita juga ingat kematian yang kita sudah alami saat kita dibaptis. Kita harus mati dari dosa. Dan kematian yang kita alami setiap hari. Kenapa? Karena semakin ada umur, setiap kali kita merayakan ulang tahun, itu artinya kita semakin dekat dengan kematian kita juga. Betul gak? Artinya waktu hidup kita ini akan semakin berkurang. Artinya kekuatan kita, pengaruh kita, waktu kita juga akan semakin berkurang. Jadi sebetulnya setiap hari kita ini dibawa makin dekat kepada kematian. Walaupun kita berusaha menolak, walaupun kita gak berani pikirin,
Ini adalah kenyataan yang kita harus hadapi. Ya, makanya kita sekarang jadi tanya, jadi hidup ini gimana kita jalaninnya? Nah, belajar dari Rasul Paulus. Justru di dalam kelemahanku, aku menjadi kuat. Karena apa? Karena sekarang hidupku ini bukan aku lagi yang menjalani hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pada akhirnya kita harus belajar memeluk kematian. Nah, dengerin ya, kita harus belajar memeluk kematian. We have to embrace death. Menakutkan ya. Hah? Quiet. Why? Kenapa? Karena dengan kita ini memeluk kematian, when we embrace death, kita jadi gak takut lagi sama kematian. Karena apa? Memang kita gak tahu persis soal kematian ini. Tapi kita tahu dengan mata iman bahwa kita pasti mati. Pertanyaannya kan, waktu kita mati ini yang jemput kita siapa? Malaikat kegelapan atau malaikat terang? Malaikat terang, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ini sudah hidup dengan baik, kita sudah hidup dekat sama Tuhan, kita udah hidup bahagia di dunia karena kita tidak terlalu melekat dengan berbagai hal dunia. Lihat ya, udah jadi santo di dunia. Buat apa takut dengan kematian? Ya, karena justru saat kematian itu Tuhan Yesus yang datang menjemput kita. Jangan takut dengan kematian. Ya, salah satu kematian saya bersyukur jadi Romo kan, jadi Romo. Jadi ada kesempatan untuk melihat orang-orang yang dalam sakaratul maut. Ada yang saya dampingi beberapa ya. Dan itu ada yang kematiannya itu benar-benar indah. Jadi bisa tenang sekali ya. Saya kasih contoh. Waktu saya jadi pastor muda waktu itu, ada satu teman tahu-tahu telepon saya, "Mo, papa mau dibaptis nih Mo. Bisa gak Romo tolong datang cepet?" Ya udah, saya datang cepet ke rumah sakit. Waktu saya datang ke rumah sakit itu udah bau ya badannya ya, karena banyak luka. Jadi ternyata papanya itu di rumah sakit udah berbulan-bulan. Dan udah belakangnya itu udah bau jadinya ya. Ya tapi itu kan hidup kan, udah rusak jadi badannya. Dan papanya dia cerita selalu nggak pernah tenang, nggak bisa tidur, ketakutan begitu ya, nggak bisa ngomong. Kemudian anak itu satu hari dia bisa tanya sama papanya, "Pak, papa mau dibaptis gak?" Karena sebelumnya gak pernah mau ditanya. Saat itu papanya udah gak bisa ngomong. Jadi anaknya cuma bilang, "Pak, kalau papa mau dibaptis, pegang tanganku ya yang keras ya." Ternyata papanya bisa pegang lebih keras. Papa benar mau dibaptis, dia pegang lebih keras lagi. Jadi langsung anaknya telepon saya kan. Terus udah gitu langsung hari itu saya baptis, saya kasih perminyakan. Malam itu papanya tidur dengan sangat tenang. Luar biasa ya, bisa begitu ya, dia tidur dengan sangat tenang. Anak-anaknya udah semua doain, besok paginya jalan. Luar biasa. Ini rahmat Tuhan. Dia di akhir hidupnya berani memeluk kematian. Nah, ini gak gampang buat kita manusia. Karena pada akhirnya di saat kematian ini datang menjemput kita,
Ini artinya kita perlu belajar let go, to let go. Ini paling susah loh, let go. Ya, karena dalam hidup kita selalu kumpulin barang. Kumpulin, ya. Kumpulin tas, kumpulin baju, kumpulin sepatu, kumpulin mobil. Kalau Romo itu kumpulin buku ya, kumpulin buku, kepayangnya bukunya banyak, rasanya kalau bukunya banyak tuh pinter begitu ya. Nah pokoknya apa aja kumpulin duit, kumpulin istri, enggak ya. Enggak. Pokoknya dikumpulin, we want to get as much as possible, as many as possible begitu. Rasanya we are great, we are somebody, we are important. Kalau kita itu punya banyak hal. Tapi harus ingat, waktu kita meninggal yang dibawa apa? Harus belajar let go of our breath. Nafas terakhir itu mesti let go. Nah ini masalahnya, saya juga lihat semakin orang berkuasa, semakin orang hebat, semakin susah let go, semakin susah. Karena udah kebiasaan dapat terus. Nah makanya harus belajar. Oh saya udah dibilangin udah mesti off ya, udah mesti selesai ya. Iya, oke. Nah terakhir ingat ya. Nah makanya dalam hidup kita sehari-hari, kita harus selalu belajar to let go. Harus selalu belajar bilang, Tuhan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan kehendak-Mu itu apa sih? Belajar untuk terima kehendak Tuhan. Kalau susah, Tuhan kasih aku kekuatan supaya bisa terima kehendak-Mu. Ini artinya dalam hidup kita udah latihan to let go and let God. Let go and let God. Biarin Tuhan berkarya dalam diri kita. Makanya berapa hari lalu saya baru bilang dalam khotbah, kalau ulang tahun itu jangan hanya bikin daftar apa yang aku mau tahun ini. Harus punya apa? Baju baru, tas baru, mobil baru, rumah baru, suami baru, enggak gitu ya. Pokoknya yang baru semua ini banyak begitu ya. Bucket list, your bucket list. Ini kan namanya kan latihan mendapatkan, mengumpulkan. Tapi harus latihan. Tahun ini ya, ulang tahun udah ke berapa? 70, 71. Mau let go apa? Mau lepasin apa? Mau kasih orang apa? Mau sumbang apa? Mau kasih apa ke anak-anak? Misalnya, learn to let go, lepasin. Aku mau cari selalu kekuasaan, belajar lepasin. Aku mau cari selalu menang dari suami, lepasin. Aku selalu mau dihormatin sama orang, lepasin. Ya, jadi dengan demikian hari demi hari kita akan jadi pribadi yang makin bebas, makin dekat sama Tuhan. Jadi santo, jadi santa. Santo dan santa adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena apa? Bukan karena mereka punya banyak, tetapi karena mereka butuhnya sedikit. Bukan karena mereka punya banyak, mereka butuhnya sedikit. Kalau orang butuh banyak baju, seringkali enggak, satu kabinet, 2 kabinet, 3 kabinet enggak pernah cukup, mending dipakai lagi bajunya. Ya, enggak pernah cukup. Tapi lihat tuh suster bisa bahagia padahal bajunya paling cuma 2, cuma 3. Ya, kenapa? Mereka enggak butuh banyak. Mereka punya sedikit, tetapi butuhnya juga sangat sedikit. Makanya belajar let go and let God. Hidup sebagai santo
Santa. Dengan demikian, saat kematian ini harus kita hadapi. Kita nggak takut lagi dan udah siap. Tuhan, aku siap kapan aja Engkau mau panggil. Ya, nah semoga kita semua bisa hidup dengan rahmat Tuhan sehingga hidup di dunia ini udah indah dan nanti kita dapat hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan boleh berbicara dengan luar biasa melalui Romo Adrian. Terima kasih Romo untuk firman-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu, hidup ini sebuah perjalanan ya Bapak Ibu. Kadang bisa panjang perjalanannya, kadang perjalanannya bisa pendek. Tetapi nggak penting panjang atau pendeknya Bapak Ibu perjalanan hidup kita. Yang penting bagaimana kita mengisinya dan bagaimana kita mengakhirinya. Amin Bapak Ibu. Dan kita percaya ketika kita boleh berjalan mengikuti jejak Tuhan, walaupun kita kadang tidak mengerti, tapi kita percaya jejak Tuhan paling membuat hidup kita menjadi lebih indah dan lebih sempurna. Amin. Mari saat ini kita mau berikan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Kita percaya jejak Tuhan, walaupun kita tidak mengerti, tetapi jejak Tuhan sungguh membawa kita masuk dalam rencananya yang baik dan indah. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu mohon waktunya sejenak, kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari PDP KK Immanuel. Shalom Romo, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau acara persetukan PD kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang baru pertama kali hadir,
Saya mohon bisa berdiri sejenak agar umat dan tim di PDKK Immanuel dapat memberikan salam selamat datang. Ada yang baru? Silakan berdiri sejenak. Oh, selamat datang, Bu. Puji Tuhan. Ditunggu Bu kedatangannya Kamis depan lagi ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Adrian Adirejo OP. Terima kasih Romo, kami diingatkan masalah epitaf ini. Jadi kita ini bisa berjaga-jaga terus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih ya Romo, pelayanannya di PDKK Immanuel. Sering-sering ya Romo ya. Info PD tanggal 16 November 2023 dengan pembawa firman Bapak Tenoyo Liowinata, temanya adalah buah terlarang. Apakah gimana sinopsisnya adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan ini seringkali kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Kita tahu antara yang baik dan jahat. Namun tidak jarang kita tergoda untuk memilih menurut keinginan kita, keinginan daging maksudnya ya. Mengapa manusia cenderung tidak taat dan suka melanggar? Apakah ada konsekuensinya bila kita melanggar? Masih adakah harapan bagi kita? Mari kita saksikan VT dan iklannya. Buah terlarang. Kita lanjutkan. Info dari PDKK Immanuel adalah bagi umat yang rindu untuk ikut melayani Tuhan dapat bergabung dalam pelayanan paduan suara atau KUR PDPKK Immanuel, bisa menghubungi Yeni dengan nomor HP itu dan Ibu Melia ya, ada HP-nya itu. Kemudian kami PDKK Immanuel juga ada info pelayanan doa. Bisa menghubungi Ibu Vero, Pak Bambang, dan Ibu Grace. Satu lagi info, PDKK Immanuel juga ada pelayanan konseling, menyediakan pelayanan konseling bagi Bapak dan Ibu, serta juga bagi putra-putri kita yang membutuhkan. Bisa menghubungi Ibu Yanti, Pak Richard, dan Ibu Grace. Demikian pengumuman, terima kasih atas kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Gose. Bapak Ibu puji Tuhan, persekutuan doa kita sebentar lagi akan selesai. Mari Bapak Ibu saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Romo Adrian akan mendoakan kita semua dan memberkati kita. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk berkat-Mu buat kami semua. Terima kasih untuk rahmat hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah agar kami semua bisa menjalani hidup ini dengan baik. Sehingga hidup ini menjadi satu hidup yang berkelimpahan dengan rahmat-Mu. Di saat kami lemah, kuatkan kami dan selalu bimbing kami supaya kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami agar menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang mengejar untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Kau rencanakan buat kami semua. Ya Tuhan, berkati kami semua yang hadir di sini supaya kami selalu sehat, kami bisa menjalankan tugas dengan baik, kami selalu Engkau limpahi dengan kelimpahan kemurahan hati-Mu,
dan terutama supaya kami semua selalu bertumbuh dalam rahmat iman, pengharapan dan kasih. Ya Tuhan, berkatilah persekutuan doa Immanuel ini untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Doa ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, puji nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus juga selalu memberkati Romo, kesehatannya, pelayanannya semakin luar biasa. Dan Bapak Ibu juga semakin diberkati, dan jangan lupa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan selesai, kita akan bertemu lagi Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat tinggal. Sampai bertemu lagi di persekutuan doa Kamis depan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Kita punya Tuhan yang terhebat, Tuhan yang tidak ada tandingannya. Sekali lagi kita naikkan bagi Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Sama-sama kita mau katakan. Mendengar suatu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi katakan sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita